Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Saya Lauzia Fadila Nareswari akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan proyek Capstone 1 saya, Mini Apps version 1 dengan case data karyawan perusahaan. Background kenapa saya membuat mini apps ini, yaitu pada praktiknya masih ada beberapa pengelolaan data karyawan dilakukan secara manual atau menggunakan pencatatan sederhana yang berisiko terjadi kesalahan input, kehilangan data, serta kesulitan dalam proses pencarian dan pelaporan. Oleh karena itu dikembangkanlah mini app version 1 ini yang berbasis Python sebagai solusi awal untuk membantu pengelolaan data karyawan secara terstruktur. Sistem ini dirancang menggunakan konsep modular dan menu interaktif atau yang biasa kita kenal dengan CLI, Command Line Interface. Mini App version 1 ini difokuskan sebagai prototipe sistem manajemen berbasis Python untuk pembelajaran dan simulasi implementasi sistem informasi manajemen SDM. Nantinya yang bisa menggunakan ini yaitu antara admin ataupun HR di sebuah perusahaan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, sistem ini dirancang menggunakan konsep modular dan menu interaktif, di mana nanti ada 5 file yang saling terintegrasi, ada main untuk menjalankan keseluruhan semua aplikasi, ada authentication sebagai registrasi dan login function untuk admin, ada employee database berisikan beberapa list database untuk karyawan, kemudian ada employee management. Di bagian ini nanti ada fungsi dari create, read, update, dan delete karyawan. Kemudian yang terakhir ada payroll management. Fungsi ini yang memanage atau mengorganisasi sistem penggajian nanti. Nah, selanjutnya ada sistem flow. Sistem flow ini adalah alur berjalannya sistem ini nantinya. Yang pertama-tama dimulai dari start terlebih dahulu, kemudian masuk ke menu awal dan ditampilkanlah judul dari aplikasi tersebut. Menu awal ini terdiri dari 3, ada login, register, dan logout. Apabila kita belum memiliki akun, maka terlebih dahulu kita melakukan pendaftaran atau register akun. Setelah register berhasil, akan balik ke menu awal dan kita melakukan login untuk masuk. Apabila login tidak valid, maka akan balik lagi ke menu awal. Login hanya bisa 3 kali percobaan saja. Jika loginnya valid, maka akan masuk ke menu utama. Menu utama terdiri dari 8. Yang pertama-tama ada add employee atau menambah data karyawan. Di bagian menambah data karyawan ini nantinya kita perlu menginput detail-detailnya seperti NIP, nama, jabatan, departemen, dan gaji. Kemudian disimpan. Jika telah disimpan, maka akan balik lagi ke menu utama. Nah, yang kedua, fitur yang kedua ada menu lihat data karyawan. Di bagian ini akan ditampilkan semua data karyawan yang berisikan dalam bentuk tabel. Jika sudah, maka akan kembali. Selanjutnya ada fitur cari karyawan. Cari data karyawan ini dapat dilakukan beberapa kategori dengan NIP, dengan nama, dengan departemen, atau berdasarkan status. Kemudian akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Jika tidak atau selesai, maka akan kembali ke menu utama. Selanjutnya ada fitur edit. Di fitur edit ini kita perlu memasukkan NIP terlebih dahulu. Setelah itu akan muncul beberapa pilihan mau mengedit apa, misalnya mengedit nama dan sebagainya. Kemudian setelah selesai diedit, maka data akan disimpan. Jika tidak, maka akan kembali ke menu utama. Selanjutnya ada fitur delete. Delete ini kita perlu memasukkan NIP juga. Setelah itu data akan ditampilkan dan ada muncul notifikasi confirm delete. Jika yes, maka akan dihapuslah data karyawan tersebut. Jika no, maka akan balik ke menu utama. Selanjutnya ada reports atau laporan. Ini hanya menampilkan laporan dari data-data karyawan berisikan jumlah karyawan, jumlah departemen, dan jumlah gaji. Selanjutnya ada perhitungan payroll di menu ke-7. Di perhitungan payroll ini juga nanti ada menu. Menu menampilkan data lembur, menu menghitung data lembur, dan menu menginput data lembur. Selanjutnya, jika tidak ingin melakukannya, maka akan kembali ke main menu. Menu terakhir ada logout. Jika logout di main menu, akan kembali ke menu awal. Jika keluar dari menu awal, maka akan berakhirlah di start tadi. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana mini apps ini akan berjalan melalui VS Code. Ada 5 file di VS Code ini yang akan dijalankan melalui file main saja. Selanjutnya akan muncul menu awal dari aplikasi ini, ada pilihan login, registrasi, dan keluar aplikasi. Jika ingin registrasi, maka kita pilih 2. Kita melakukan registrasi admin baru.
Dengan ketentuan username maksimal 12 karakter, harus kombinasi huruf dan angka, dan tidak boleh ada karakter khusus. Kita input username admin123. Nah, muncul notifikasi seperti ini, username sudah terdaftar karena saya sudah menyiapkan list atau database dari admin. Terjadi hal ini karena terjadi pengecekan duplikasi dari username ini. Jadi kita sebagai user nantinya harus menginput username sampai dengan benar. Kita masukkan halo 123, maka username valid dan lanjut ke tahap berikutnya. Masukkan password harus dengan ketentuan. Jika menginputnya salah, maka akan muncul notifikasi juga. Jadi kita harus menginputnya sampai dengan benar. Nah, jika benar, akan lanjut ke tahap berikutnya. Kita isi nama, role ini kita hanya bisa mengisi antara admin atau HR karena tujuan dari aplikasi ini diperuntukkan untuk admin atau HR. Jika kita mengisinya atau menginputnya selain dengan admin atau HR, maka akan muncul notifikasi. Jika role kita isi sesuai dengan ketentuan, maka registrasi admin berhasil dan kembali ke menu awal. Jadi kita bisa login. Yang pertama login. Percobaan yang pertama, jika username yang kita input salah ataupun passwordnya salah, maka akan muncul notifikasi. Jika sampai 3 kali salah, maka aplikasi akan keluar kembali ke menu awal. Karena batas percobaan hanya bisa 3 kali saja. Nah, jika login berhasil, maka akan masuk ke menu utama. Menu utama ini terdiri dari 8, ada tambah karyawan, lihat data semua karyawan, cari karyawan, edit data karyawan, hapus data, laporan data, payroll karyawan, dan logout. Pertama kita coba lihat data semua karyawan. Ini hanya melihatkan semua daftar karyawan melalui tabel ini. Jadi sebelumnya saya sudah menyiapkan database dari beberapa karyawan. Ada 6 di sini. Dari file ini saya masukkan data karyawan tersebut. Selanjutnya kita coba yang tambah data karyawan. Tambah data karyawan ini kita perlu menginput NIP sesuai dengan ketentuan haruslah 3 digit. Jika kita memasukkan digit NIP yang sudah ada, maka akan muncul notifikasi karena terjadi pengecekan duplikat atau duplikasi dari NIP yang sudah ada. Kita harus masukkan sampai benar. Jika masukkan selain angka akan muncul notifikasi seperti ini juga. Jika kita masukkan yang benar, maka akan lanjut ke tahap berikutnya. Jabatan, kita isi staff, departemen, sales, gaji, contoh seperti ini. Jika kita menginput gaji selain seperti contoh, maka akan muncul notifikasi. Jika kita mengisi negatif, dia akan muncul notifikasi. Format gaji tidak valid. Jika kita mengisi dengan koma, dia juga tidak akan valid. Jadi kita harus mengisi sesuai dengan ketentuan yang ada di contoh. Nah, kalau valid akan berlanjut ke tahap berikutnya, mengisi tanggal bergabung dengan ketentuan tahun, bulan, hari, atau tekan enter untuk tanggal sekarang. Jika kita mengisinya tidak sesuai dengan contoh, 26, maka kita diminta atau user diminta untuk menginput ulang sampai dengan benar. Kita tekan enter untuk tanggal sekarang. Kita coba tekan enter, maka akan berhasil dan menunjukkan output seperti ini. Akan ditampilkan data yang akan ditambahkan seperti berikut. Akan muncul konfirmasi apakah data yang diinput sudah benar, Y atau N. Jika kita menginput selain Y atau N, maka akan muncul notifikasi pilihan tidak valid. Jika kita memilih Y, data akan dimunculkan seperti ini. Dari tadi yang sebelumnya karyawan berjumlah 6, sekarang berjumlah 7. Ingin menambah karyawan lagi, jika Y, maka kita perlu menambahkan karyawan lagi. Jika N, maka akan kembali ke menu utama. Jika kita mengisi yang lain, diminta untuk menginput isi yang benar, antara Y atau N saja. Jika N, akan kembali ke menu utama. Kemudian, fitur yang ketiga, ada cari karyawan. Ditampilkan pencarian karyawan, bisa dicari berdasarkan beberapa kategori, bisa dicari berdasarkan NIP, nama, departemen, atau status. Jika kita mencari berdasarkan NIP, harus memasukkan NIP 3 digit angka. Jika tidak 3 digit, maka akan muncul notifikasi. Kita pilih NIP, 1 NIP, masukkan NIP, misalnya 009. Karyawan dengan NIP 009 tidak ditemukan, maka kita harus mencari ulang.
Nah, jika benar penginputannya, maka akan muncul tabel data karyawannya. Nih, ingin mencari karyawan lagi? Ketika kita ingin mencari, kita cari berdasarkan nama. Nama jika parsial saja akan muncul hasil seperti ini. Nama yang berunsurkan sa ada Budi Santoso, Marisa Caca, dan Sania. Ingin mencari karyawan lagi? Misalnya kita cari berdasarkan departemen. Departemennya sales misalnya. Maka akan muncul data karyawannya dalam bentuk tabel seperti ini. Dan mencari lagi tempat berdasarkan status nonaktif misalnya. Ya, tidak ada. Jika tidak ada, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Cari ulang, Pak, cari berdasarkan status aktif. Nah, jika aktif, maka data akan dimunculkan seperti ini. Ingin mencari karyawan lagi, R. Nah, akan kembali ke menu utama. Selanjutnya, kita akan mengedit data karyawan. Kita masukkan NIP 001 misalnya. Dengan NIP yang ini, apa yang akan kita ubah? Misalnya kita mengubah statusnya. Kita pilih 5, kita pilih masukkan status baru. Kita pilih nonaktif, kita masukkan nonaktif. Maka data tersebut berhasil diubah dan muncul data setelah diubah. Statusnya menjadi nonaktif. Ingin mengubah data karyawan dengan NIP ini lagi, jika N, maka kita akan kembali ke menu utama. Selanjutnya, kita lihat data semua karyawan. Nih, data yang kita ubah tadi akan berubah otomatis di sistemnya. Selanjutnya, fitur yang kelima, hapus data karyawan, kita perlu memasukkan NIP karyawan yang dihapus, misalnya yang 001. Nah, data karyawan ditemukan. Dia akan muncul konfirmasi terlebih dahulu dan ditampilkan data karyawannya. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? KY, maka dia akan dihapus. Data karyawan berhasil dihapus. Ingin menghapus karyawan lagi? Kita pilih N. Maka akan kembali ke menu utama. Kita coba lihat data karyawan. Yang 001 tadi tidak akan muncul karena sudah dihapus. Selanjutnya, fitur 6, laporan data karyawan. Laporan data karyawan ini menampilkan total karyawan, karyawan aktif, karyawan non-aktif, total gaji bulanan, rata-rata gaji, distribusi per departemen. Nah, berikut juga ditampilkan detail lengkapnya. Dia hanya menampilkan laporan seperti ini saja. Selanjutnya, menu yang ke-7. Nah, menu yang ke-7 ini adalah payroll karyawan. Payroll karyawan ini jika kita pilih akan muncul 4 pilihannya dari payroll manajemen ini. Ada input data lembur, ada lihat data lembur, dan juga hitung payroll serta kembali ke menu utama. Jika kita ingin melihat data lembur, maka muncul tidak ada data lembur. Jika kita ingin menginput data lembur, kita masukkan NIP 001 misalnya. Karyawan dengan NIP 001 tidak ditemukan karena kita sudah menghapus karyawan dengan NIP ini. Ingin coba NIP yang lain, kita masukkan yang 002 misalnya, akan muncul datanya seperti ini, nama karyawan, jabatan ini, departemen ini. Kita masukkan jumlah jam lembur. Jika kita memasukkan inputnya selain angka, akan muncul notifikasi. Jadi kita harus memasukkan inputnya sesuai dengan ketentuan. Nah, masukkan jumlah jam lembur, dia akan valid dan lanjut ke tahap berikutnya. Masukkan tanggal lembur sesuai dengan ketentuan tahun, bulan, hari. Tekan enter untuk hari ini. Kita coba yang untuk hari ini. Keterangan atau opsional boleh dikosongkan. Kita enter. Data lembur berhasil simpan. Selanjutnya kita coba lihat data lembur. Nah, akan muncul data lembur karyawan yang kita input tadi. Selanjutnya kita coba hitung payroll. Nah, di bagian hitung payroll ini ada pilihan perhitungan payroll, hitung payroll satu karyawan, atau hitung payroll semua karyawan. Jika hitung payroll semua karyawan akan muncul tampilan seperti ini dalam bentuk tabel. Total payroll bulanan segini, dan lembur pun tetap dihitung. Pajak ini ditetapkan 5%. Nah, dari bagian lembur ini, hitungannya dikalikan per jam atau 1,5 kali gaji per jam. Jadi gaji per jam sama dengan gaji pokok dibagi 160. 160 ini asumsi 160 jam kerja per bulan. Sebulan ada 30 hari,
dalam sehari ada 8 jam dengan 5 hari kerja. Jadi uang lembur ini dihitung sama dengan jam lembur dikali gaji per jam dikali 1,5. Berikut perhitungannya, gaji kotor itu gaji pokok plus uang lembur, potongan pajak sama dengan gaji kotor dikalikan dengan pajak, gaji bersih sama dengan gaji kotor dikurang potongan pajak. Nah, selanjutnya hitung payroll. Pertama, hitung payroll satu karyawan. Kita masukkan dep karyawan 002 yang telah kita input tadi. Nah, maka akan muncul slip gaji dari ini yang 002 ini. Akan muncul seperti ini. Gaji kotor ditampilkan, pajak juga ditampilkan, gaji bersih ditampilkan. Ingin hitung payroll karyawan lain, jika pilih Y, kita masukkan NIP lain, misalnya, dia akan muncul seperti ini. Ingin hitung payroll karyawan lain, kita pilih N, akan kembali ke menu payroll manajemen. Kembali ke menu utama. Nah, selanjutnya, kita coba logout, dan akan kembali ke menu awal. Nah, selanjutnya kita coba keluar, dia akan berhenti di sini, akan keluar. Nah, begitulah demonstrasi dari mini apps ini melalui VS Code. Baiklah, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan. Kritik dan saran yang membangun akan saya terima untuk terus bertumbuh dan berkembang ke depannya. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.